Jika Gus Miftah ini memang benar-benar orang yang cinta NKRI, orang yang benar-benar cinta tanah air, orang yang benar-benar cinta bangsa ini, otomatis harusnya dia itu tidak akan sepakat dengan yang namanya pengkaburan sejarah leluhur Nusantara. Apalagi dengan adanya makam-makam palsu. Belakangan ini viral di media sosial tentang nama Gus Miftah. Karena Gus Miftah merupakan salah satu orang yang termasuk di daftar orang yang dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto. Namun beredar kabar bahwa Gus Miftah ini tidak ditunjuk menjadi menteri atau sebagai wakil menteri. Dan tentu saja orang pun berspekulasi dan beropini bahwa Gus Miftah memang tidak layak menjadi menteri atau sebagai wakil menteri. Kenapa? Karena salah satunya adalah karena Gus Miftah ini adalah salah satu orang yang selama ini dekat dengan Habib, yakni dekat dengan Lutfi bin Yahya. Hal ini tentu saja ada kaitannya tentang adanya indikasi pengkaburan sejarah leluhur Nusantara. Sehingga orang Indonesia tidak mau jika nanti Gus Miftah ini menjabat sebagai menteri, hal itu berdampak pada sejarah bangsa Indonesia. Tapi ini ada sebuah berita yang terbaru sebagaimana yang diliput oleh liputan6.com. Prabowo lantik 7 utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad hingga Gus Miftah. Ketujuh utusan khusus itu berjanji akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan baik. Mereka juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan. Ditulis pada hari ini ya, jam 10.44. Kita baca ya. Presiden RI Prabowo Subianto melantik 7 utusan khusus Presiden periode 2024-2029 di Istana Negara Jakarta pada Selasa tanggal 22 bulan 10 2024. Mulai ada artis sekaligus presenter yakni Raffi Ahmad hingga pendakwah Gus Miftah. Ternyata Gus Miftah juga dipanggil. Tapi posisinya itu menjadi apa? Yang jelas bukan sebagai menteri atau sebagai wakil menteri. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 76/M tentang pengangkatan utusan khusus Presiden RI periode 2024 hingga 2029. Prabowo lalu memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh 7 utusan khusus Presiden. Adapun Raffi Ahmad ditugaskan menjadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Yang pertama adalah Raffi Ahmad sebagai utusan khusus bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kita tahu bahwa Raffi Ahmad adalah salah satu artis di negeri ini yang selama ini dekat dengan anak muda, bahkan dekat dengan penguasa, dan dia juga menjadi salah satu presenter yang cukup ternama dan sering tampil di televisi. Kemudian Gus Miftah dilantik menjadi utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Jadi ini ya, pengangkatan Gus Miftah itu memang bukan sebagai menteri atau sebagai wakil menteri, tapi diberi tugas khusus di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ketujuh utusan Presiden itu berjanji akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan baik. Mereka juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan. Saya bersumpah berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Ucap para tokoh yang dilantik di depan Prabowo Subianto. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi ternyata Gus Miftah diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus ya, bukan sebagai menteri. Jadi dia itu di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ya, soal pengangkatan ini memang hak prerogatif Presiden. Kita, rakyat Indonesia atau masyarakat, bisanya hanya bersuara. Soal keputusan itu yang menentukan adalah Presiden. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah tentang Gus Miftah ini. Kalau dulu dia itu
menuai kontroversi karena dia suka berdakwah di klub malam, di tempat remang-remang, dan lain sebagainya, termasuk juga penampilannya yang nyeleneh dengan rambut gondrong dan lain-lain. Tapi itu sekarang sudah bisa diterima oleh masyarakat. Tapi yang sekarang belum bisa diterima adalah tentang kedekatannya dengan Lutfi bin Yahya atau Habib dari Yaman. Kenapa? Ya karena ini adalah sebuah persoalan yang sangat serius. Karena ini terkait tentang masa depan bangsa ini, terkait tentang masa depan republik ini, terkait tentang masa depan Indonesia. Sebab soal pengkaburan sejarah leluhur Nusantara itu bukan perkara yang main-main. Ini adalah sebuah tindakan yang harus disikapi secara tegas. Jadi kalau kita melihat dulu leluhur kita, orang Indonesia, orang Nusantara, mereka berjuang keras, mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawa untuk membela tanah air, untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajah. Kemudian kok belakangan muncul nama-nama Habib yang seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang berjasa memperjuangkan bangsa ini. Ini kan sebuah tindakan atau kejadian yang tidak bisa diterima begitu saja oleh orang Nusantara. Karena fakta yang tercatat dalam sejarah bahwa dulu itu yang berjuang keras membela bangsa ini adalah orang-orang Nusantara. Mereka ada orang Islam, ada orang non-Islam. Semua bersatu padu membela bangsa ini dalam rangka mengusir penjajah. Kemudian kalau kita melihat sejarahnya, para habaib dari Yaman ketika masa penjajahan Hindia Belanda, mereka ini adalah anteknya penjajah Belanda. Artinya mereka ini bekerja kepada Belanda, mereka mendukung penjajahan. Ini yang tidak bisa diterima oleh masyarakat di negeri ini. Dulu mereka ketika masa penjajahan menjadi anteknya penjajah, lah sekarang kok setelah Indonesia merdeka, mereka mengklaim bahwa mereka yang memerdekakan bangsa ini. Tentu saja kita anak bangsa, terutama mereka para keturunan pejuang kemerdekaan, pasti tidak akan menerima hal ini. Kemudian terkait tentang si Gus Miftah tadi, tentang kedekatannya dengan oknum Habib, yaitu adalah sesuatu hal yang harus disikapi secara serius. Artinya, jika Gus Miftah ini memang benar-benar orang yang cinta NKRI, orang yang benar-benar cinta tanah air, orang yang benar-benar cinta bangsa ini, otomatis harusnya dia itu tidak akan sepakat dengan yang namanya pengkaburan sejarah leluhur Nusantara. Apalagi dengan adanya makam-makam palsu. Apalagi dengan pengklaiman makam pejuang kemerdekaan yang diklaim seolah-olah bagian dari orang Yaman. Karena ini sebuah gerakan yang dulu juga pernah dilakukan oleh Israel terhadap Palestina sebelum Israel merebut Palestina. Dan jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia. Makanya sebelum terlambat, masih ada kesempatan bagi kita untuk mengungkap sejarah ini, untuk meluruskan sejarah ini, agar jangan sampai nanti bangsa kita dengan mudah dicaplok oleh bangsa asing dengan alasan bahwa mereka adalah pewaris bangsa ini, bahwa mereka adalah orang yang berhak memiliki bangsa ini dengan dalil mereka adalah cucu Nabi, mereka adalah orang suci, dan lain sebagainya. Indonesia atau Nusantara itu adalah miliknya orang Nusantara. Indonesia, Nusantara bukan miliknya orang Yaman.